是疯了才会人有深刻的在爱着，三餐有你在才算后，我只想要一个越陷越深。才会是想让我离开浩宇之类。 Saat itu Kisil bertemu dengan Jin, ternyata tujuan Jin bertemu dengan Kisil adalah untuk meminta Kisil menjadi desainer perhiasan pribadinya. Kisil pun dibuat bingung dengan situasi yang terjadi. Ia sempat menolak permintaan tersebut. Jin pun mengatakan bahwa ia iri pada Kisil dan Kisil sangat beruntung bisa menikahi Haoyu. Dengan menjadi desainer pribadinya setidaknya Jin dapat meminjam sebagian dari keberuntungannya. Mendengar hal itu akhirnya Kisil memilih untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu bersama Presiden Tong karena ia hanya sebagai karyawan di toko perhiasan Fanny. Di perusahaan Haoyu dibuat bingung dengan situasi yang terjadi padanya juga karena di satu sisi ia sudah bersama Kisil bahkan ia sudah mencintainya. Sementara Jin wanita lain yang beberapa tahun yang lalu selalu menemaninya di saat sulit telah kembali. Di sisi lain Kisil bertemu dengan Tong. Ia memberitahu permintaan Jin yang diajukan padanya. Saat itu Tong sudah paham akan tabiat Jin sebab ia telah lebih dulu mengenal Jin. Kisil pun juga sudah paham jika Jin pasti memiliki maksud lain dari permintaannya tersebut. Hasil mereka berdua sepakat untuk melanjutkan permainan itu agar mereka tidak terlihat seperti pengecut. Setelah itu Haoyu pun membawa Kisil ke suatu tempat. Di sana akhirnya Haoyu berkata jujur pada Kisil jika Jin bukanlah ibu kandung Chen dan Chen bukanlah anak kandung Haoyu melainkan anak dari kakak laki-lakinya yang mengalami kecelakaan bersama istrinya. Begitu juga dengan Kisil ia jujur pada Haoyu jika sebenarnya Swan juga bukan anak kandungnya melainkan anak kakak perempuannya yang juga mengalami kecelakaan. Mengetahui hal tersebut membuat Haoyu langsung mengingat kembali bukti DNA Swan yang berasal dari keluarga Song Haoyu, lalu Haoyu juga meyakinkan Kisil jika semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan menjadi keluarga yang bahagia alhasil mereka pun berciuman di suasana malam yang hening. Sesampainya di rumah Kisil sudah berada di pelukan Haoyu, lalu Kisil memberitahu Haoyu jika Jin meminta Kisil untuk menjadi desainer perhiasan pribadinya. Haoyu sempat terkejut mendengar hal itu namun saat Kisil menjelaskan alasan ia menerima permintaan Jin membuat Haoyu langsung memahaminya. Setelah itu Haoyu yang sadar akan tekad dan keberanian Kisil merasa sangat bangga padanya. Kemudian Haoyu pun tak tahan lagi dan memberikan Kisil sebuah hadiah indah malam itu dengan bercinta bersamanya. Keesokan harinya Kisil dan Tong bertemu dengan Jin. Mereka membicarakan kontrak kerja yang akan disepakati. Jin terlihat sangat tenang, pandai berkomunikasi dan selalu tersenyum walaupun Tong mulai usil menyindirnya. Tak hanya sekedar membicarakan kontrak, Tong juga membuat Jin terbakar api cemburu karena ia kembali menegaskan bahwa Kisil adalah istri Haoyu. Setelah selesai Kisil dan Tong kembali ke kantor. Di sana Kisil memberi pelukan untuk Tong karena ia sangat berterima kasih pada Tong atas semua bantuan dan dukungannya walaupun Tong agak risih karena ia adalah bosnya Kisil tapi tampaknya Kisil tak peduli ia terus merayu dan memeluk bosnya itu. Dan di sisi lain berita di sosial media sedang heboh karena Jin dan Haoyu yang akan ada di suatu acara yang sama yaitu reality show. Dan pada scene yang berbeda Haoyu baru saja mengetahui berita itu. Ia sempat menolaknya, lalu Kisil menghampiri Haoyu dan menyemangatinya untuk ikut di acara tersebut karena acara tersebut cukup bagus untuk perkembangan perusahaan milik Haoyu. Lagi pula Kisil percaya pada suaminya tersebut dan ia tidak akan cemburu dan akan selalu mendukung apapun pilihan Haoyu. Keesokan harinya Haoyu memulai syuting bersama Jin. Mereka seolah-olah berada di masa SMA sama seperti kejadian nyata yang pernah mereka rasakan namun Haoyu terus saja bersikap dingin pada Jin. Tak berselang lama Tong juga berada di sana. Ia terus saja komen melihat adegan Haoyu dan Jin yang saling berdekatan. Reaksi itu ia berikan karena ia tidak terima jika suami dari sahabatnya kembali dekat dengan seseorang yang pernah ada di masa lalunya. Setelah itu Kisil sudah ada di sana.
Tong langsung memintanya untuk memainkan peran yang sudah diatur untuknya. Hao Yu juga langsung menyambut kedatangan istrinya itu dan langsung duduk berdekatan di hadapan Jin. Kisil dan Hao Yu berakting dengan sangat natural. Mereka memperlihatkan betapa mereka sangat bahagia. Jin pun terlihat cemburu dengan kebersamaan mereka berdua. Setelah acara syuting selesai, Kisil meminta bantuan Tong untuk menjemput anaknya di sekolah karena ia akan menemani Hao Yu sampai larut malam. Tak lama Tong pun sudah bersama Chen dan Xuan di sekolah. Kedua anak kecil itu terlihat sangat tidak nyaman berada bersama Tong, bahkan Xuan hampir menangis. Tak berselang lama Hakin menjemput mereka karena disuruh Hao Yu untuk mengantarkan mereka ke rumah Tong. Sesampainya di rumah itu, Chen membuat ulah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah karena ia berpikir jika nanti mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Sampai akhirnya ia menuruti permintaan Tong sebab ia harus menyelamatkan adik perempuannya. Tingkah kedua anak tersebut memanglah sangat mengemaskan. Di sisi lain, Kisil sedang berada di tempat bermain biliar. Ia akan menemani suaminya yang akan syuting bersama Jin, namun tak disangka Jin terus saja memanas-manasi Kisil dengan menceritakan kenangan masa lalunya bersama Hao Yu, tetapi Kisil tetap tenang menanggapi hal tersebut. Setelah itu syuting pun dimulai. Kisil terus menyemangati Hao Yu, namun saat syuting dimulai mereka malah mengingat kembali masa lalu mereka, dan di saat Jin ingin memainkan biliar itu tetapi tiba-tiba Jin tidak bisa memainkannya karena tangan kanannya yang terus gemetar. Alhasil Hao Yu meminta untuk mengakhiri syuting saat itu juga. Pada scene yang berbeda, Chen dan Xuan masih terus berdiam diri karena ketakutan. Sementara Tong terus berusaha agar ia bisa berbaur dengan kedua anak kecil itu. Alhasil ia sempat mengambil hati Xuan, namun hal itu tidak berlangsung lama karena ia kembali membuat Xuan menangis. Setelah itu Tong tidak patah semangat, ia memasak untuk Xuan, Chen dan juga Haki, dan kali ini usahanya berhasil sebab masakannya yang sangat enak. Tak berhenti di sana, ketenangan Tong kembali diusik dengan tingkah Xuan dan Chen. Lalu di malam hari akhirnya Kisil dan Hao Yu menjemput kedua anak mereka untuk pulang dan Tong akhirnya terbebas dari siksaan mereka.朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。